Emang Persija kagak pernah ngontek lu? Cuman kontrak pertama lu berapa tuh? Widih. Jangan gue dipanggil gitu kan. Ngarep dari cedera ya? Ya bukan. Maksudnya. Ya kan ada yang bilang juga lu pemain belakang yang punya long ball bagus. Pernah baca nggak lu? Nggak pernah baca. Lu baca dong makanya. Kirimin lah linknya. Iya elah cari sendiri. Oh, pemain tuh baca berita dirinya sendiri pada males ya? Bagol ya kan dia. Bagusnya kan dia gitu. Bagusnya di Persija doang katanya. Kalau pas lagi di timnas katanya beda gitu. Ya kalau dia nggak suka ya klarifikasi aja di sini Gol. Mendingan Dado apa Firman Utina? Pemain depan yang paling sulit lu jaga sepanjang karir lu. Mau pensiun di Persib apa enggak? Buat boboto semuanya yang ada di Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya gitu aja deh. Ya, gitu. ayo. Tuh kan gitu. Terus, ya. Terus, gimana? Gitu Iya. ya? Terus, Terus gimana? Hai pemirsa, inilah dia waktunya Japret! Jebret Tim, halo apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan Jebret Talks kembali hadir setelah dengan set yang baru kita sudah saksikan Sutatotan dengan Gabriel Budi. Nah kali ini kita kedatangan seorang betok kau sih kayaknya, tapi lebih legend di kota Pasundan gitu ya. Ya yang gue maksud pasti kalian semua sudah tahu, bahkan kalian juga sudah memberikan titipan-titipan pertanyaan untuk seorang pemain yang ya terkenal lah bisa dibilang, terkenal dengan nanti kita tanyalah terkenal dengan apa. Yes, kita kedatangan seorang Ahmad Jufrianto alias Jupe julukannya di studio kita di hari ini. Apa kabar, Pe? Siap. Sehat-sehat. Bohong kalau lo bilang baik. Karena tadi berapa jam nyampe sini? 2 jam setengah. 2 jam setengah ya? 2 jam setengah, berangkat jam setengah 4 tuh, Ya. sampai jam 6. Ya, jadi Jebret Tim ini salahnya bukan studio kitanya, tapi memang perjalanan akhir-akhir ini sedang luar biasa ya. Jadi tadi juga sebelumnya gue juga sekitar 1,5 jam dan jangan sampai kapok nih yang mau kita undang ke sini kan. Kalau dia posisinya dari Kalibata mah deket. Kalibata sini, paling 15 menit ya kan. Kan kita sama kan? Masalahnya gue sama Jupe sama. Kita dari mana? Dari ujung ke ujung. dari Tangsel ya. Tapi happy banget dia udah ada di sini dan kita pemanasan dulu apa mau langsung apa latihan inti utama? Bebas. Bebas ya? Bebas aja. Iya kan? Langsung main nggak apa-apa. Emang Persija kagak pernah ngontek lu? Pernah. Langsung ke situ nih. Ya, enggak, itu gua. Kayaknya mungkin udah pernah ditanya, cuman untuk pertanyaan pertama begitu kayak jarang. Pernah. Pernah? Waktu beberapa kali siapa? Pak Ferry sempat hubungin waktu 2015 sama terakhir kemarin di 2015 berarti lu habis juara sama Persib? habis juara. Oh, pernah dikontak? Pernah dikontak sama siapa? Sama Pak Ferry. Posisi waktu itu lagi di Samarinda, lagi main apa waktu itu. Pokoknya dia telepon untuk tahun depan kan. Gimana Jupe? Tahun depan kamu masih di situ nggak? Terus dia udah kontrak. Oh, udah tanda tangan, terus bilang, "Ya Pak, saya udah udah tanda tangan di kontrak di Persib gitu." Persib Bandung. Terakhir lagi di 2019 itu waktu baru sebelum pulang. pandemi ya? Enggak, baru mulai 2019 saya baru balik dari mana? Malaysia. Dari Malaysia. Itu satu setengah musim, saya setengah musim diputus karena cedera kan. Ya. Nah, di situ ditelepon sama Pak Ferry gitu. Tapi saya waktu itu mau umroh. Ya. Mau umroh Pak, sama Pak Ferry bilang, "Pak, saya mau umroh, nanti saya kasih jawaban setelah pulang dari umroh." Gitu. Tapi sebelum pulang masih di sana udah saya kasih jawaban. Akhirnya di Persib lagi. Gitu. Karena memang dia intens kan di mana? Di Bandung. Karena memang saya udah pernah di situ sebelumnya, jadi hubungannya memang masih dekat gitu, selalu dekat dan mereka intens hubungin gitu untuk balik lagi ke Bandung. Gitu. Oke, jadi nggak ada. Tapi sempat juga waktu itu mau tanda tangan. Udah apa ngelukis? tinggal latihan di Persija. Itu beda lagi tahun berapa tuh? Itu zaman Om Beni. Oh, zaman Om Beni. Nah, tahun sama. berapa ya berarti? 2009. 2009. Dari Arema. Nah itu? Waktu Kalau Persita. Enggak, Persita Arema kan? Persita Arema. Persita Arema lu. Harusnya ke Persija. Nah makanya lu udah tinggal latihan. Terus? Tapi saya udah pernah kontrak sama Pelita, saya nggak tahu. udah pernah kontrak. Sebelumnya
belum prakontrak sih, karena memang ya mungkin masih muda ya, kayak Nggak tahu. kita nggak tahu harus gimana, terus bingung juga mau kemana, posisi juga kita bukan pemain yang bisa bebas milih mau ke sini mau ke situ gitu. Jadi ada tim yang hubungin kayak ya mau aja lah, sini hubungin sama. Contohnya Arema sama Pelita ada hubungannya ya waktu itu ya? Nggak tahu kalau nggak itu. tahu ya? Enggak kayaknya waktu itu enggak. Enggak ya? Bukan ya? Waktu itu Arema masih dipegang sama perusahaan rokok kan. Oh. Waktu Nah itu. tapi ternyata lu kok bisa ada prakontrak? Kan Pelita hubungin. Ya. Pelita hubungin. Habis dari Arema kan nih? Habis dari Arema, Pelita hubungin lewat Egy sebenarnya memang dia. Oh. Waktu itu Fandi pelatihnya. Ya. Nah, mungkin ya Fandi pinter lah, coachan pinter memang apa? Kan di Singapura. Ya jalurnya seperti itulah, dia sodorin prakontrak dulu. Oke. Gitu. Terus itu tanda tangan semua, tanda tangan. Yang nawarin lu prakontrak siapa? Pelitanya. Oh langsung? Langsung itu. Oke. Di Gaplek waktu itu. Ya. Nah, terus nggak lama saya dihubungin sama siapa? Persija. Sama Persija, Om Jenderal. Oke. Jadi nggak lu latihan, besok lu latihan. Emang sebelumnya udah dihubungin gitu, ini Om Benny suruh latihan. Terus Om, saya gimana ya, saya udah ini prakontrak Pelita, terus gimana tuh? Ya udah sini aja kan, nggak apa, belum tanda tangan kan, baru prakontrak doang. Tapi di situ kalau misalnya nggak jadi, saya suruh balikin 2 kali lipat. Ya nggak punya duit. Iya. Ya udah inilah urusin gimana di situ. Ya udah akhirnya saya pikirin dulu ya, akhirnya saya di Pelita aja. Gitu. Oh, akhirnya tetap di Pelita. Pelita. Jadi nggak jodohnya lu udah 3 kali. 3 kali. Jadi bukannya lu nggak pernah dikontak. Pernah dikontak. Setelah dikontak. 2009, 2015, 2019. 2019. Sekarang 5 tahun. Sekarang oh iya ya. Setiap pemilu lu berarti. Sekarang 2002 berapa? 2022. 2022. 2022. 3 kali lu bisa nggak jadi sama Persija. Kesimpulan lu apa? Yang belum jodoh. Belum jodoh ya? Yang belum jodoh mau diapain kalau belum jodoh. Iya ya. Soalnya kan itu juga lumayan banyak pertanyaan kan. Lu kan ini banget lu orang. Tapi bukan saya nggak munafik, maksudnya memang ada beberapa tim yang dari waktu kecil tuh saya memang pengen main di situ, termasuk juga memang Persija gitu. Waktu kecil ya. Persija, Persib, Persibaya gitu. Karena memang 3 tim itu yang dulu saya sering tonton. Yang kesampean baru 1. Baru Persib. Umur udah segini, bisa mungkin ya sih. Ya umur segini, ya tergantung lu nya kan. Tapi kan sekarang lu udah signing. Udah. Berarti lu di musim depan tetap membela Persib Bandung. Iya. Tanda tangan berapa tahun lu? 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun lagi nih. 2 tahun lagi. Iya kan. Kemarin lu berarti 2 tahun juga? Kemarin 1 tahun. 1 tahun kan? Itu 1 tahun. Sebelumnya yang 2 tahun. Tapi nyangkut dulu ke Bayangkara setengah tahunnya. Itu lu kenapa kok bentar di Bayangkara? Ya liganya bentar kan. Enggak, habis itu lu emang enggak di... Enggak, emang saya minta dipinjemin ya itu. Oh gitu. Iya, minta dipinjemin karena di situ ya banyak ini kan pemain kan. Di situ ada siapa? Ada Victor, ada Nick, ada Fabiano gitu. 3 itu, 2 itu memang naturalisasi gitu. Indonesia lah gitu, tapi kan tetap anatominya orang luar, orang asing lah gitu. Paspor Indonesia tapi orang asing gitu. Iya. Pasti ada privilege tersendiri buat orang asing lah gitu. Buat orang asing. Buat pemain asing maksudnya gitu kan. Tapi saya minta pinjemin aja lah. Pinjemin dulu aja kemana kayak gitu. Benar. Waktu itu. Kan akhirnya balik lagi. Kan akhirnya balik lagi. Terus sekarang lo 2 tahun lagi. Ini nggak ada yang nawarin klub lain? Apa emang lo udah cinta sama Persib? Apa angkanya bagus? Atau Bandung itu ya sedekat sama rumah lo di Jakarta? Faktor yang mana tuh? Semuanya gitu. Jadi saya di situ udah lama gitu. Saya punya kedekatan emosional lah sama Bandung itu. Saya juara juga di situ. Terus Bandung Jakarta tadi yang dibilang deket kan, dulu mungkin masih bisa ditempuh kadang 6 jam karena emang masih perbaikan jalan kan. Benar. Sekarang udah ada jalan layang cuma 2,5 jam sampai. Belum lagi kalau ntar kereta. Ya, kan mau ada kereta cepat. Ya kan? Turunnya tapi jauh, turunnya di mana tuh? Di mana? Cileunyi kan. Oh ya? Iya. Tapi ntar pasti udah disiapin transportasi. Nah lu kan pemain, atlet, masa kagak ada yang jemput? Pasti aman dong. Ya, tapi di sana ada kebetulan ada rumah di Gede Bage. Oh, lu udah punya rumah di Gede Bage? Ada. Tuh. Gede Bage mah dekat stadion itu ya?
Gede Bagir di stadion. Iya kan? Iya. Dekat stadion kan? Di Semarkon situ. Oh iya, iya. Makanya lo Ada. udah investasi juga berarti ya? Ada lah, Bang. Ya mau gimana lagi? Kenapa mau gimana? Ya kan kita pemain bola kan nggak kalau nggak pinter-pinter gitu, gimana mau kemana? Tapi sekarang kita agak flashback nih. Lu sekarang kan udah 34 ya? Ya 5. Gue sengaja, maksudnya kadang gue kalau sebut langsung segitu lu kurangin setahun. Biasanya pemain bola. Lu udah 35 ya? 35. Lu termasuk yang awet nih. Karir lu ya dari muda dengan segala prestasi lu di klub maupun juga di tim nasional. Sampai sekarang lu sampai 35 masih di tim besar ya. Nggak semua jalur atlet-atlet kita tuh, jalur pemain-pemain bola kita tuh bisa kayak gitu. Biasanya kan makin dia berumur, dia masih main tapi mungkin bukan top tim gitu. Menurut lo apa yang membuat lo bisa bertahan segitu lama di sepak bola Indonesia yang penuh dengan dinamika lah sepak bola Indonesia ini? Apa ya? Kalau dibilang awet, saya merasa dulu waktu saya sampai akhirnya jadi sampai saat ini ya gitu. Saya nggak termasuk yang lama lah gitu, nggak yang langsung naik, nggak yang cepet naiknya gitu kan. Apalagi di timnas saja kan saya juga nggak yang reguler, nggak yang selalu dapat panggilan lah di timnas gitu. Jadi termasuk dulu saya lihat kayak saya sama Egy kadangnya saya Egy Melgiansa tuh. Di tim dia reguler main, terus di timnas juga dia sering dapat panggilan main gitu. Saya merasa kayak saya pengen kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi kan ada juga itu ya? Ada gitu. Ya? Pengen lah gitu. Tapi gimana caranya kalau memang kita pengen kayak gitu kan berarti kan kita harus mengeluarkan sesuatu yang lebih lah gitu. Saya memang dari dulu senang kalau di luar jam latihan tuh latihan sendiri gitu di rumah. Waktu di Persita tuh saya dari dulu emang jarang tinggal di mes gitu. Kecuali di Malang ya. Saya Malang di mes emang harus di mes kalau di Persita saya nggak pernah di mes, jarang gitu. Tapi ya itu rutinitasnya sebelum berangkat latihan sore saya paginya nge-gym dulu. Nanti habis latihan pagi pulangnya sebelum pulang nge-gym dulu baru pulang gitu. Jadi memang kesinian juga sudah jadi rutinitas yang kalau nggak enak gitu. Di Sriwijaya juga saya masuk rajin kalau misalnya mau main tuh pergi ke semua pemain gitu nggak sih? Kayaknya hampir semua pemain, nggak semua pemain tapi pemain rata-rata memang suka kok ke gym. Nggak mungkin lah nggak suka mereka gitu. Tapi kayak Firman sekarang bengkak. Tanya orangnya. Nah, Jangan tanya. Iya nggak apa-apa, orang udah pensiun ini. Itu udah keenakan apa tuh? Udah enak dia ada. Bukan akhir-akhir sebelum di akhirnya pensiun juga udah mulai bengkak tuh. Abang kita yang satu itu tuh. Lu kan yang tahu tingkah lakunya kalau waktu main. Apa dia doyan nyemil? Apa dia tuh? Apa dia? Dia ngopi sih dia. Oh dia udah ngopi. Tapi saya juga doyan ngopi. Nah makanya. Ngopi. Genetik kali ya? Ya mungkin. Iya kan? Soalnya kan beda tuh. Kelihatan apa ya, memang tahu saya iya kali. Kalau dia pakai dulu lagi baju timnas yang dulu dia di Senayan yang ketat banget tuh, udah nggak kebayang sekarang tuh. Kalau lo masih bisa pakai kan? Kalau dia gue nggak tahu deh. Karena gue kenal sama Firman, berani gue nanya begini kan. Kalau nggak kenal dia ngamuk juga. Tapi bener ya, profesional karir lo pertama kali Persita. Persita. Kadang-kadang baca dari media tuh bisa aja salah. Makanya gue mau klarifikasi langsung, bener. Persita. Itu gimana ceritanya lo dapat kontrak profesional pertama? Waktu itu kalau Berarti berapa tahun yang lalu ya? Lu inget? 2006, 2005 antara itu. 2006, 2005. Ya, 2005. Udah lama tuh lu. 17 Saya kan, tahun lu, Pe. Hah? 17 tahun lu jadi pemain profesional. Udah punya anak kali itu. Ya emang kan udah punya anak. Iya. Udah sweet 17. Jadi apa? 2005, 2006. Waktu itu kan ini ada seleksi timnas usia 20. Waktu zaman Peter Witt ya. Peter Witt. Tapi itu kalau nggak salah generasi kedua, tahun kedua lah, tahun pertamanya katanya Erlangga, ada kembar Iksan Imam waktu itu kan, yang proyeknya Joni Pardede ya? Oh, Joni Pardede. Yang di Medan kan? Medan. Itu tahun keduanya, tapi pelatihnya masih sama kan, Peter Witt. Nah, seleksi, saya kan mewakili Persita usia 18, suratin lah. Ya, Ada suratin. beberapa pemain yang memang kirim gitu untuk seleksi. Nah, saya masuk di situ. Di timnas 20. Udah pemain belakang lu dari pertama udah? Udah main belakang. Belakang di situ sama Peter Witt 2005 kita main di Palembang. Ya masuk timnas lah gitu. Nah, dari situ Persita kan mantau lah, mungkin dia mantau. Dia mencoba mau ngikat lah. Tahun depan lu nggak usah kemana-mana, lu sini aja gitu. Udah.
Dari memang dari juniornya di Persita disuratin, terus tahun berikutnya promosi ke tim senior. Jadi timnas kan kapten waktu itu. Iya. Gitu. Disuruh sama Om Ruli. Nah lu, tapi Persita emang dari dulu dekat rumah lu berarti kan? Nggak deket-deket banget kan, saya di Tangsel. Ya tetep aja ada Tangerang-Tangerangnya daripada lu main di mana. Cuman kontrak pertama lu berapa tuh? Dulu. Iya kan dulu, nggak apa-apa dong. Untuk pertama 70 Semusim. semusim. Itu harusnya saya bisa dapat lebih. Nah terus? Tapi saya takut. Takut apa? Jadi kan kita nego. Iya. Pemain yang dari timnas nego. Itu umur berapa lu berarti ya? Lu lahir 87 kan? 18 lah. Iya 18 lah. 18. Iya, lu sendiri nih nego. Sendiri. Belum ada wakil-wakil tuh ya. Nah, agen-agen nggak ada. Nggak ada. Sendiri. Jadi terus Kita kayak janjian dari timnas. yang anak-anak timnas. Udah pokoknya kita tentuin harga kita. Kalau misalnya kita dapat tim, ya harga kita 120. Oh, tadinya janjian tuh. 120 Siapa lah, yang janjian gitu. sama lu? Ada Julian. Terus? Nah, ada. Nggak tahu ya, saya Julian aja sih yang Yang janjian sama Irwan, ada Irwan. Ah. Di Persib waktu itu. Udah Terus? segitu. Nggak janjian sih sebenarnya lu nanya, saya nanya. Ya lu pokoknya dapat berapa gitu. nyamain pasar lah. Iya, 120 mat gitu. Tadinya minta 150 udah, dikasih 120 ya udah Iya. gitu. Nah, Terus Om Ruli ngajak ke Pelita kan, tapi karena saya memang dari junior di Persita, saya nggak bisa keluar gitu. Ya. Tapi Om Ruli ngajak, Mat Oke. kamu ikut saya Udah aja diajak? Pelita sama Michelle di sana, dia bilang gitu. Om saya nggak boleh sama Persita, saya di situ. Udah naik ke situ nego, saya minta itu tadi 120 gitu kan 120. Terus nego, udah kamu belum main belum apa-apa, baru dari junior masih muda, kontrak gede-gede mau kemana? Ya enggak Om, kita udah janjian aja, jujur polos kan udah janjian sama teman kalau kita tuh segitu pasarannya gitu. Terus kalau bisa ya jangan jauh-jauh dari situ lah gitu. Saya kan juga pengen ngasih orang tua, pengen beli ini beli itu, punya sesuatu lah gitu, saya main bola gitu. Udah segini aja lah gitu. Terus kalau segitu mah enggak lah, nanti kita omongin dulu. Ya udah mau apa omongin dulu aja gitu. Datang lagi besok nego lagi. Gimana? dia nawarin berapa? Nawarnya ya segitu yang tadi dikasih. Oh, dari yang pertama itu udah ditawarnya 70. 70. Jadi lu kan tahan dulu. Besoknya lu nanya lagi. Dia bilang nggak bisa naik. Ya akhirnya besoknya kedua kalinya tetap nggak bisa kan. Udah sama ada orang manajemen lah yang memang dekat sama saya kan. Namanya siapa gitu kan. Terus urusin dulu nih. Si Jupe nih gitu. Panggil kolor kan waktu itu. Oh, Panggilnya kolor. Urusin gimana nih dia. Ya udah akhirnya saya nego lagi, udah lu segini. Ya Om saya kan pengen ini juga, pokoknya dapet lah sesuatu kalau segitu kayaknya gimana gitu. Akhirnya dikasih tuh. Ya udah. Besoknya nego lagi dikasih 110. Oh, nggak jadi 70 kan? Jadi gitu, ya 110. Tapi ngomongnya begitu dikasih nggak enak gitu. Udah segini ya. Lu belagu bener kayaknya ya, belagu bener segini. Masih muda juga ya. Terus ya udah makasih Om gitu. Di rumah kepikiran. Terus? Aduh, dapat kan 110. Iya dapat dong 110. Iya, tapi lu kayaknya nggak bisa tidur nyenyak. Karena emang ada kata-kata banyak lah yang maksudnya seolah-olah tuh kita kayak nyari duit dulu apa semua yang diomongin gitu kan. Awas tar lu komen jelek lu. Gini kamu masih muda, udah mikirin duit aja gitu. Kontrak gede-gede mau kemana gitu. Gitu. Mau beli apa sih kayak gitu-gitulah. Kata-kata ini ya kayak terus saya mikir kan. Aduh. Ya udahlah. Saya SMS manajer. Om ya udah nggak apa-apa Om segitu. Ini kan akhirnya 70. Tapi begitu mau tanda tangan, mungkin dia belum baca kali ya. Belum baca tuh SMS atau gimana. Begitu mau tanda tangan, masih 110. Iya 10 nih. Saking polosnya saya kasih, Om ini salah. Akhirnya dapat ya itu 70. Lah, pas lu bilang salah dia bilang apa? Oh iya belum dirubah dia bilang gitu. Ya ampun, Pe. Iya. Masih ada Omnya? Ada. Iya, ini cerita bagus tuh. Di mana dia sekarang? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Tapi lu nyesel nggak tuh? Hah? Nyesel nggak malah lu hilangin 40 tuh? Waktu itu ya nyesel lah. Ya makanya. Kalau sekarang ya udahlah. Siapa sih nama Omnya? Om. Ya kan cerita lucu. Aduh. Manajer 2005 waktu itu. Om Andi. Om Andi.
Waduh, Om Andi nih kisahnya Ya, Om. selalu terkenang nih. Ya, tapi makasih Om udah dikasih bimbingan juga lah. Kasih bimbingan. Tapi lu itu Kasih kalau bimbingan. dalam proses negosiasi Om Andi dianggap berhasil oleh manajemen tuh. Iya, iya. Karena akhirnya dia bisa mengurangi pengeluaran buat klub tuh, ya kan? Iya. Lu berapa lama ya di sana? 2 tahun. Tahun kedua sama angkanya? Tahun kedua naik. Oh, udah double. naik. Oh, udah double. Dobelin itu. Emang saya minta tahun 2 dobelin Om, dobelin. Oh, Gitu. jadi lu tahun kedua nggak ada Tahun kedua 150. nego-nego susah nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kan 10 bulan kan ya? Satu ya? musim. 10 bulan. Enggak, tetap dibuat 12 bulan. Oh, tetap dibuat 12. Berarti kalau Nggak tahu lo 12 bulan kayaknya. 7 Pokoknya gaji tuh kalau nggak salah 3.700.000 saja. ya kagak nyampe 70 dong, Pe. Enggak, kan ada DP-nya. Oh, jadi pokoknya sebulan 3.700. Ya kebelilah motor. 37 Ya, ya masih buat beli kebeli motor, motor ya. motor. Tapi belum bisa mobil tuh. Belum bisa. Belum bisa kan? Ya. Tahun kedua udah lumayan naik. Ya. Mobil bisa angkot. Ongkos angkot. Tapi lu apa namanya? Di Persita waktu itu 2 tahun lu nggak ada tawaran yang lain-lain? Ya itu yang tadi Pelita kan. Oh, iya. Tahun kedua dapat tawaran yang ke Arema itu, tapi langsung ke Arema kan akhirnya. Dan akhirnya lo timnas senior tahun berapa? 2007 sama ini Kolev. Pemain-pemain Galaxia. seangkatan lo udah ada yang duluan sebelum 2007? Sebelum 2007. Nggak ada sih. Emang Waktu itu. generasi lo baru di 2007 itu? Ya kan saya timnas 23 sama Kolev. Ya. Jadi dia kebetulan waktu itu di Solo Bang Hermansyah cedera. Bukan. Oh, Bang Hermansyah. Bang Firmansyah. Firmansyah makanya. Iya. Firmansyah sekarang jadi Iya, coach kan? iya. Sama Indrianto iya. segala. Di Solo kan cedera lutut tuh. Terus telepon lagi di rumah sama Mas Reza yang ngurus lah gitu. Malamnya nonton. Saya nonton tuh timnas uji coba sama siapa? Sama Persis ya kalau nggak salah kan. Nggak inget. Nggak inget. Pokoknya dia uji coba aja. Iya. Mas Bang Firmansyah cedera kan. Iya. Dalam hati nih ngomong, ntar gue dipanggil nih. Widih. Jangan-jangan gue dipanggil gitu kan. Ngarep dari cedera ya. Ya bukan maksudnya. Ya enggak maksudnya. Ada batin tuh. Iya kan cedera nih. Iya. Posisi tinggal 2 minggu lagi Piala Asia. Iya. Nggak tahu entah 2 minggu atau berapa. Pokoknya dikit lagi lah. Gitu. Terus ya pikiran kita kan mau ngambil siapa gitu. Iya. Liganya lagi stop kalau nggak salah lagi istirahat kan. Terus pemainnya reguler latihan ya semua pada libur. Kan saya dari timnas 23 belum lama habis main kan sama Kolev di mana? Di Vietnam gitu. Dan dia udah kenal mungkin pemain kita di 23 gitu. Iya. Dan kita sebagai pemain kan pasti tahu kalau misalnya pelatih nih ada interest ke kita atau enggak kayak gitu kan tahu kan. Termasuk Kolev tuh ke saya waktu itu saya lihatnya kayak mungkin dia agak suka lah ke saya gitu. Ya dalam hati aja gitu, celetukan tapi ya jadi doa juga mungkin. Jangan-jangan ntar gue dipanggil nih gitu. Besok pagi telepon sama Mas Reja suruh gabung gitu. Ya bener karena memang Bang Firmansyah cedera gitu. Kesampean dah tuh. Sampean. Itu pertama kali Timnas senior. Nggak main sih tapi duduk sama kayak gini duduk. Iya nggak apa-apa dong. Tapi kan Piala Asia. Tadi kan dipanggil bonusnya sama. Beda. Oh beda. Tapi luar biasa waktu itu bonusnya. Iya kan? Iya. Luar biasa kan? Luar biasa. Iyalah orang udah cair semua dari dulu. Bisa beli apa tuh segala macam. Itu kan 2007 banyak hebohnya itu kan. Itu nggak tahu. Ya kan? Itu nggak tahu deh. Tapi lu karena udah sering dari level junior gitu, begitu di tim senior dapat di timnas tuh buat pemain masih ini nggak sih, masih kayak bangga apa gitu. Kalau emang lo dari junior udah masuk di timnas usia sebelumnya gitu, apa udah jadi biasa aja ya? Ya bangga lah, semua orang pasti kalau misal pemain kan pasti Iya. panggil timnas pasti bangga. Ya cuma kan lo emang udah jenjangnya, lo udah pasti tahu lo udah dipanggil di timnas usia segini, pasti emang tinggal tunggu waktu aja lo di timnas Iya, senior. cuma posisinya kan, situasinya waktu saya dipanggil kan saya nggak pernah main di klub. Oh. Gitu. Jadi suatu kebanggaan buat saya, cuma kalau mungkin dunianya kayak sekarang gitu ya, yang siapa tuh nggak pernah main di klub atau main di panggil senior gitu, main di mana gitu. Jadi kayak agak sedikit beban mungkin kan karena emang nggak pernah main gitu. Cuma yang jadi pembelaan lah gitu. Kayak ya mungkin memang kita kan nanti mau SEA Games gitu. Terus Kolev
nyelipin pemainnya kan buat nanti pas di SEA Games. Karena bukan cuma saya yang nanti bakalan main di SEA Games. Ada saya, ada Eka di situ, ada Atep. Waktu itu ada Erik. Nanti Persib semua. bukan Erik Setiawan, Erik Oh, Ricardo, Ricardo salah. ya. Erik Ricardo. Eka, Erik Setiawan Ricardo. udah tua ya? Enggak tua. Enggak tua Erik. Saya ya itu 4 orang kalau nggak salah. Jadi ya mungkin ya kayak sekarang lah. Sekarang kan jadi common kan, jadi biasa kan semua sekarang begitu. Sintayong yang U19 yang udah 23. Betul. Karena nanti dia itu main juga rombongannya 23 emang gitu. Jadi tetap bangga atau tetap membanggakan ya? Ya pastilah harus bangga lah kita main di timnas kan. Iya benar. Gitu. Tapi duduk. Sama gitu. Ini enak aja nih duduknya. lu tadi bilang gue salah kepikiran tuh ya, lu bilang lu ngelihat karir kayak Egy lah katakan ya, maksudnya dia reguler terus di timnas juga tahu pasti selalu dipanggil, adalah perasaan lo pengen juga tuh kayak gitu gitu tuh. Itu lo kalau kayak gitu pemain berbagi gak sih sama teman atau apa gitu, apa lo pendem sendiri tuh kayak gitu maksudnya? Itu kan kayak apa ya, kayak perasaan apa ya, iri sih bukan, tapi bukan iri gitu. apa dok tuh namanya ya? Apa? Kan Kabita gitu. Kabita. Ya kan, lu orang pemain Persib kan. Ya pengen kayak begitu gitu. Itu tuh lu gimana tuh kalau kayak gitu? Lu suka ngerumpiin gak sih sama teman-teman gitu kayak yang kira gua susah banget sih ini. Ya enggak lah, ya gua mau ngomong, kalau ngomong gitu kan ya ngomong-ngomong aja, cuma kayak misal sama ke temen nggak akan keluar lah kayak gitu. Palingan. Cuman ya caranya ya kira kita melakukan sesuatu itu yang memang kita pengen gitu. Kita pengen main di timnas, kita pengen main di klub yang reguler ya kan. Kita harus, masalahnya saya merasa sampai sekarang saya nggak punya kemampuan khusus gitu. Kalau misalnya kita nggak jaga, kita nggak maintain, ya nggak bisa gitu. Nah, tapi ini menarik nih. Lu bilang lu waktu itu merasa nggak punya kemampuan khusus. Tapi kan sekarang udah terbukti di tengah pengalaman lo sekarang, terutama apalagi waktu itu di Persib pas juara juga lu kan, ya kan, lu bisa beradaptasi lah, baik sama pemain lokal ataupun juga pemain asing. Lu dianggap juga bisa ngelawan striker asing segala macem. Berarti kan lu ada kemampuan khusus ya. Lu melihat kemampuan khusus lu sekarang apa sebagai pemain belakang? Saya? Ya, artinya lu melihat diri lu sendiri nih. Kalau lo disuruh nulis, ya itu sampai sekarang aja saya masih nggak bisa merasa saya punya saya apa nih kelebihan saya gitu. Jadi jadi dengan begitu kayak misalnya lompat gitu kan, biasa aja gue kalau lihat yang lain banyak yang lebih bagus kayak misalnya heading kayak gitu terus bertahan ada banyak pemain yang juga lebih bagus tuh. Jadi saya selalu lihat diri saya itu kurang gitu, makanya nggak pernah berhenti buat improve gitu. Ya tapi lu masa nggak tahu, lu bisa lihat, lu lebih gampang saya lebih neckling orang atau rebut orang lagi. Karena memang dari dulu saya suka ngomong gitu di lapangan. Gitu. Jadi lu lebih sering, lu provokasi? Ya, ngomong yang dalam hal positif lah gitu. Jadi saya suka gitu, kayak mungkin secara komunikasi saya merasa saya punya keunggulan di situ gitu. Untuk di belakang gitu? Ya gitu. Ya kan ada yang bilang juga lu pemain belakang yang punya long ball bagus. Pernah baca nggak lu? Nggak pernah baca. Ya, lu baca dong makanya. Kirimin lah linknya. Iya elah, cari sendiri. Pemain tuh baca berita dirinya sendiri pada males ya. Kita media malah suka nyari-nyari kan supaya ada bahan. Ya bisa dicari yang bagus-bagusnya, banyak kan yang jelek-jelek. Enggak lah, kalau lu mah jauh dari gosip lah. Kecuali mungkin akhir-akhir lu sering main TikTok, mungkin banyak yang komen kali. Ternyata gerakan lu luwes juga gitu. Ya kan? Lu ternyata punya bakat, ya kan? Iya. Enggak, iseng aja. Ya lu lihat aja. Badan lu kotak-kotak, ya kan? Badan lu keker, tapi gerakan lu ternyata luwes. Gimana nggak mengundang perhatian orang gitu. Oh jadi lu melihat malah kemampuan komunikasi lu? Iya. Gitu, kalau heading, biasa lah. Screening, terus kemudian ngambil bola dari lawan, itu menurut lu malah nggak terlalu ini? Ya ya inilah maksudnya. Nggak terlalu, ya biasalah saya merasa begitu. Kalau misalnya tadi ada yang bilang mungkin long ball-nya bagus, terus mungkin kemampuan membaca bolanya dan lain-lain, itu kan penilaian orang ya. Ya terima kasih atas penilaian itu, cuma ya sampai sekarang saya masih mencoba untuk memperbaiki, masih mencoba untuk belajar buat lebih bagus lagi dari yang memang orang pikir gitu. Terus sampai sekarang yang justru yang saya merasa kayak saya punya kemampuan lebih lah ya, tadi mungkin saya ya memang suka ngomong lah di lapangan gitu, walaupun latihan juga gitu.
itu masuk yang bawel kayak gitu. Oh, makanya ya nggak apa namanya, nggak mengherankan lah. Sering dipanggil, sering jadi cap juga kan lo? Ya, karena memang ada 5 kita kapten di Bandung kan ada 5. Ya. Tapi di Bayangkara kan lo juga kan? Enggak. Kalau nggak ada Indra? Kalau nggak ada Indra. Enggak. Ruben. Ruben? Kaptennya kan Ruben. Iya, kalau nggak ada Ruben. Saya lagi siapa? Nggak ada, udah. Orang lupa panggil cap. Enggak. Ya tapi itu emang penting sih, ya kan. Kalau nggak ada komunikasi di lapangan kan repot juga kan. Tapi kalau di beberapa tim yang udah pernah lu jalanin, menurut lu ada nggak yang lu merasa kurang maksimal? Kalau bahasa kasar kan flop lah gitu, Ada. maksudnya. Di Malaysia. Oh, malah di Malaysia? Bukan di Indonesia? Lu takut dibully sama penontonnya ya? Ya enggak kan. Kenapa lu bilangnya di Malaysia malah? Umur saya waktu itu udah nggak muda, dapat tawaran main di Malaysia Ya. gitu kan. Terus kalaupun saya sebenarnya bisa 2 tahun waktu itu karena cedera mungkin ya. Cuma tahun kedua kan lebih karena memang saya masih punya kontrak. Gitu. Bukan karena memang Perpanjang. performance di tahun sebelumnya Oh, tapi lu masih ada. bagus gitu. Tapi karena memang saya masih ada kontrak. Walaupun 1+1 ya, tapi di on lah tahun keduanya gitu. Saya merasa kurang maksimal di situ. Sayang gitu. Saya udah keluar di umur yang nggak muda waktu itu kan. Terus harusnya bisa lebih lama di situ. Sayang aja. Apa yang membuat lu nggak maksimal tuh apa? Apa ya? Kayak adaptasi sama bukan gaya bermain sih sebenarnya, sama mungkin skema timnya aja gitu. Oke. Mungkin kayak nggak Cocok sama lu? Ya belum dapet gitu kan. Apalagi kita setengah musim ada pergantian pelatih kan. Gitu. Dari pelatih yang head coach yang itu sama yang ini yang gantiin kayak nggak beda gitu kan. Sementara waktu itu lu akhirnya memutuskan main di sana, alasannya mau ngerasain main luar negeri atau memang angkanya bagus? Ada tawaran terus kan dipinjemin sama sama Gomez waktu itu. Tapi Malaysia katanya bagus. Dia menawarkan Gomez tuh. Ada tim di Thailand yang mau sama saya gitu. Tapi saya bilang tim yang di Malaysia sudah kontak saya sebelumnya. Jauh sebelumnya akhirnya tapi saya tetap memutuskan untuk di Persib waktu itu. Tapi kalau memang kamu memberikan tawaran ada tim dari Thailand yang mau sama saya, maaf saya nggak bisa terima. Saya mending ambilin di Malaysia. Karena sudah ada komunikasi dengan mereka. Gitu. Udah akhirnya ke sana. Akhirnya ke Malaysia. Tapi angka bagus. Bagus lah. Ya maksudnya kan kalaupun mainnya kurang maksimal tapi kan angka kita bagus. main asing. Makanya. Gitu. Harganya dihargain harga pemain asing kan. Berapa kali lipat waktu di Persita tuh? Udah jangan ngomong nominal deh. Ya kan nggak, kan udah masa lalu, Pe. Gue nggak nanya lu kontrak sekarang. Itu ringgit? Double. Jadi rupiahin ya, double dari yang di sini. Oh iya? Hampir double. Dari yang di sini? Dari yang di sini sebelum lu pindah ke sana? Tahun itu. Pada saat tahun itu? Oh kan gitu? yang tahun itu sama tahun ini, kalau di sana masih sama. Ya bagus dong. Iya. Nggak kena depresiasi lu. Nggak kena penyusutan. Tapi itu lu dinegoin? Nego sendiri. Oh, nego sendiri? Nego sendiri. Nah, kalau lu bisa kepikiran lu minta double gitu? Ya namanya keluar negeri gitu. Lihat di Transfer market? Transfer market itu. Itu memang nggak harga yang sebenarnya buat pemain ya. Tapi kalau kita keluar negeri itu bisa kita jadikan harga sebenarnya. Dan lu pakai itu? Pakai itu, nggak percaya, lihat aja transfer market. Transfer market. Padahal lu bikin nggak tahu atau gimana? Gede banget nih nego segini. Tapi kalau nego keluar pakai aja. Dan ternyata itu tips nih buat pemain-pemain yang akan nego keluar, lihat aja transfer market dirinya sendiri ya. Gitu. Dan rata-rata biasanya lebih besar daripada marketnya di Indonesia ya. Iya, harganya kan. Iya, nggak bener itu. Tapi bisa dipakai kalau kita keluar. Dan lu pas itu nggak ditawar? Waktu itu ditawar, Oh, ditawar. tapi nggak nawarnya ini. Tahu diri. Iya. Nawar asing. Karena memang dia target kan, dia baru promosi waktu itu. Dan 2 tahun itu lu walaupun lu nggak puas secara mainnya tapi lancar. Lancar. Akhir-akhirnya tahun kedua agak kurang lancar karena ada pergantian ini ya, menteri wilayah ya. Nah, presidennya kan menteri wilayah sana. Jadi ya biasalah gitu. Tapi akhirnya clear semua. Clear semua. Lunas semua. Lunas. Itu nggak tahu kalau yang masih di sana kan, saya setengah musim cabut. Oh, oke. Tapi masih lu udah nggak ada utang dia kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau ada asosiasi pemainnya gue kenal. Si Izam. Kenal dia ada. Iya kan?
Ntar kita tinggal kasih tahu ya. Berarti bisa beli apa lo dari Malaysia waktu itu? Malaysia. Beli Itu rumah lo. Yang satu rumah. lagi. Ada yang di Lembang. Itu dari Malaysia tuh. Di Malaysia memang. Hasil dari Malaysia. Waktu itu di Lembang terus sama renovasi. Tapi ini sih bangun rumah waktu itu. Bukan bangun renovasi lah. Gitu. Yang di mana? Di BSD. Oh yang BSD. Heeh. Yang gede bagi beda lagi. Beda. Banyak asetnya nih orang. Nggak Bagus juga lo. Ada orang nitip. Nitip apaan lo? Wah hati-hati lo. Nitip duit saya. Nitip-nitip nanti kayak yang lagi rame. Lo orang beneran duit itu sendiri malah lo bilang nitip. Orang yang Ada dititipin orang duit nitip. malah nggak ngaku. Istri saya nitip duit ke saya gitu. Ini dititipin beliin rumah gitu. Lo nitipin ke istri. Iya, Jadi hasil Malaysia Lembang. ya ada. Gede Bage emang udah ada hasil yang lain. Ada. Sama renovasi. Ya itu sebelum lah. Gitu. Jadi pemain bola sekarang emang layak dijadikan profesi yang lebih dari cukup ya. Karena itu kata-kata yang saya yakinin ke ibu. Gimana? Ya bener mau jadi pemain bola gitu. Iya mah, main bola tiap tahun gajinya naik. Ya nggak tahu tahun berikutnya habis kontrak gaji gue turun. Tapi itu jualan saya ke ibu waktu itu. Dulu? Iya, karena kan setiap teman-teman nih semua di sekolah gitu sibuk mau nyari kampus ke sono, kampus ke sini gitu. Terus SPMB lah apa semua gitu kan, belajar ikut sana ikut sini. Gue mau kemana? Kuliah ya ada segini takaran otaknya. Terus mau ngapain emang cuma bisa di bola kan, gitu dan udah tanggung gitu. Terus Nah lo sempet kuliah? enggak kan? enggak boleh. Terus bilang ke ibu, udah membola aja mah. Ntar juga orang yang kuliah pada kerja gitu. Ya, Ari di rumah panggil Ari gitu. Ari, Kolor, Kalau Jupe, apalagi lo julukan lo? udah itu somat. 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 Kayak temen gue di Srengseng. Itu istri aja manggil itu. Oh itu terima panggil. Terus? Iya, jadi Lo yakinin nyokap iya, itu? gitu. Nanti juga yang kuliah pada kerja gitu kan. Udahlah nggak usah kuliah gitu. Ya terus mana? Main bola aja, gitu. Main bola. Tiap tahun gajinya naik, nggak ada yang turun gitu kan. Ya udah kalau emang abang yakinnya di situ ya udah main bola terus. Tapi ya maksudnya nggak bukan langsung terus akhirnya tekan gitu enggak. Maksud ditekunin gitu. Kan nggak mungkin abis ngomong sama ibu terus tanda tangan tawaran kontrak enggak kan gitu. Maksudnya udah nggak usah mikir yang lain gitu kan, udah fokus di bola gitu. Dan akhirnya berarti keluarga mah support ya? Dari dulu, dari kecil emang support. Udah support ya? Bukan, tapi nggak support yang bener bapak ya, mungkin bapak yang support gitu. Support banget memang sampai harus sampai nganterin gitu. Terus kalau ibu kan nggak bisa karena ngajar kan. Jadi bapak yang memang support. Kalau ibu lebih ke dia guru. Ibu guru agama, terus kalau Anaknya guru agama? Ih gile. guru agama. Terusan kita main di Bintaro lu yang doa mulu ya? Mana pernah. Nggak pernah ada doa gitu. Gak doa biar Budi Sudarsono aja. Ah, iya, biar berkah. Iya kan bal-balan iyo ngaji iyo. Iya, betul, Sama yang betul. satu lagi juga iyo. Gak usah dibahas. Enak di support keluarga. Gue dulu kagak bisa di support. Ya dibilangnya olahraga belum menjamin gitu kan. Ya tapi kan pilihan ya. Sekarang ternyata bisa. Cuma kalau banyak cerita senior-senior juga kan ya sekarang memang yang era-era lo sama kesini juga yang didapat memang jauh lebih apa ya, lebih besar lah daripada era-era yang dulu gitu. Tapi kan masalah pemain itu banyak juga mengelolanya. Ya kan. Lo kan ya gua nggak bisa bilang lo udah tua sih, cuma lo udah senior lah. Bener dong. Apa-apa tua juga. Ya enggak lah, gue lebih tua gua masalahnya. 35-an kan gitu. Lo melihat diri lo bakal Ibrahimovic apa belum gue main aja dulu gitu. Ibra kan kayaknya dia sampai sepak bola itu nggak ada di dunia ini baru dia berhenti kan. Kan Ibra kan dia ininya lordnya dia. Kalau itu kan Atep lord beda lagi. Gimana? Iya sama, saya juga berpikir maksudnya jangan pernah tadi ya pas masuk kayak mau main sampai ada yang ngomong kan mau main sampai umur berapa Bang? 40. Ya, enggak jangan usah ditentukan gitu sampai Yang umur nanya segini, gue umur tahu segini, no, gitu. dari gaya-gaya ngomongnya ada yang namanya Arif tuh pasti yang nanya kan. Nggak usah diituin. Nggak usah dipatok. Iya, nggak usah dipatok gitu, gitu. Kalau bisa kita ya bukan kalau bisa, memang kita harus berpikir ya saya masih mampu gitu, saya masih kuat gitu, saya masih bisa. Apalagi kebetulan alhamdulillah saya posisinya belakang kan mungkin nggak terlalu inilah
Leo udah aja banyak sekarang contoh ya. 40 kan. Iya segitu. Dan Iya. dia bisa dibilang ya siapa yang nyangka kan dia di Bali. Bang Maman ya 40 ya. Maman 40, Leo 39. 38 39. Iya kan, 38 39. Tapi Maman juga kemarin reguler. Iya. Maksudnya tetap apa ya? Tetap mampu bersaing gitu. Jadi Iya. gambarannya lu udah ada patokannya ya. Iya. Dan kayaknya juga lu lebih sterk dari mereka. Dari mana? Ya kan gue tahu. Tahu makannya. Dua-duanya. Kan gue kenal juga. Ya artinya patokannya kalau mereka berdua bisa, harusnya lu bisa juga. Karena kan gue tahu. Tapi cuma bisa amin lah. Ya kan. Tapi ya itu tergantung lu nya lagi kan. Ini mudah-mudahan ya lagi-lagi nih age is not age is just a number kan katanya. Tapi banyak juga yang bilang berarti lu kagak mau kasih kesempatan dong sama junior-junior lu. Tapi kata senior, ya lu bersaing dong sama senior. Itu gimana? Kalau di tim masih masih main senior, kalau nggak mau dibilang tua ya, main senior, ya ada yang salah mau main mudanya lah. Kenapa masih pemain seniornya? Iya karena masih kita yang main. Kalau misalnya memang dia yang main, ya emang udah waktunya bukan gimana ya, emang udah harusnya mereka muncul kan? Benar. Gitu. Tuh dengar barusan jawaban lu gitu, Andri Tani seneng tuh dengernya. Ya kan si Bagol ya kan dia ya udahlah. Bagusnya kan dia gitu. Bagusnya di Persija doang katanya. Kalau pas lagi di timnas katanya beda gitu. Ya kalau dia nggak suka ya klarifikasi aja di sini Gol. Jangan marah-marah dong. Kadang suka marah-marah dia. Iya Gol, ngomong Gol. Iya dong. Mana sih Gol? Lu banding Teja Pakualam juga udah jauh Gol. Dulu kan Teja aku payung. Menit akhir suka sakit-sakit apa yang kenanya apa sakitnya apa. Aduh, udah ntar gue dibully sama fans beratnya Andri Tani. Tapi usaha ada, Pe. Ada. Selain investasi properti gitu. Ya itu aja paling sampai saat ini. Ya kedepannya ada lah emang yang udah dipikirkan gitu sama itu. Oh udah. Tapi lo akan tetap lu gitu nggak pelatihan gitu-gitu juga? Lisensi. Kan udah C udah ada. Udah C. Udah. Oh lu seneng ngelatih juga? Ya seneng lah. Nggak ada yang nggak. Oh gitu? Ya maksudnya ada juga yang nggak kepikiran dia pelatih dong. Nggak, Seneng, gue malah lu lihat deh, kayaknya kalau pemain asing malah yang udah terjun di agen pemain ada ya. Yang mantan pemain ada nggak sih jadi agen pemain? kurang tahu. Iya kan? Malah Mungkin jarang loh kepikiran pemain mau jadi agen pemain, gue lihat. Akhirnya mulu. Dia pemain golf kan, bukan pemain bola. Gabriel Budi ya kemarin juga udah dateng. Adalah beberapa nama baru juga sekarang. Tapi itu kan kalau udah selesai main. Nah sekarang masih ngomongin tentang karir lu nih ke depan. Ada pertanyaan tadi gue bacain juga. Ada pertanyaan begini. Lebih ini main sama Vlado, Malisik, Kuipers, apa Iqbal Nevo? Tadi ada pertanyaan tuh. Kalau lu lebih serak, bukan lebih serak, mungkin yang lu pikir lebih apa ya? Kombinasi yang paling mantap sama lu. Lu main sama mereka semua itu kan? Main sama semua. Itu sama semua lah gitu. Gak bisa. Nggak bisa. Kan pertanyaannya pilih satu. Kan 4 bisa main berempat. Iya 4, lu kan suruh pilih satu. Enak aja semua. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda, kemampuan yang berbeda gitu, dan keunggulan yang berbeda lah. Iya. Gitu. Kayak sama Vlado makan bakso. Pinggir rel. Iya. Oh, ikut ya udah tuh ya. Ikut saya. Kalau sama Vlado tuh kayak ini aja, kayak semuanya nyambung lah gitu. Saya baru datang ke Persib, dia baru datang ke Persib gitu, tapi main bareng udah kayak kita main lama gitu. Jadi chemistry-nya tuh benar-benar kuat gitu. Waktu sama Vlado ya, kalau Victor dia kuat gitu. Kuatnya kalau misalnya ketemu yang kuat-kuat, udah serahin aja sama dia. Gitu. Nick pinter. Gitu. Pinter bikin emosi orang. Dia pinter. Ya kalau untuk saat ini ya dia salah satu pemain belakang yang terbaik lah di menurut liga kita. Oke. Gitu. Siapa lagi tadi? Bojan. Ya Bojan bagus. Apaan lu? Ini doang lu kagak kalau yang lain. Bojan bagus. Nggak ada lu. Bagusan nggak pakai brewok apa pakai brewok maksud lu? Bagus doang jawabnya. Nggak, dia inilah maksudnya bisa mengimbangi gitu. Main sama kita tahu bisa menjadi apa ya?
Kapan tahu masih main, kapan mesti ke depan gitu. Setiap pemain punya inilah kemampuan masing-masing. Gitu. Udah abstrak penjelasannya. Nggak, tapi kalau enak ya saya main sama Vladimir gitu. Iya Tapi kan? kan nggak mungkin manggil main lagi datang ke sini. Iya, gitu. dia juga udah nggak latihan. Karena chemistry-nya udah dapet, komunikasi saya sama dia bukan cuma di lapangan, tapi di luar lapangan juga. Tadi yang dibilang, kalau mau dibilang makan bakso gitu, tapi nggak makan bakso ya. Nggak, itu kan Cuma nyembah kuahnya. nemenin gua doang. Emang lu pada nggak makan, cuma mau ngerasain itu mangkok geter aja. Iya, Soalnya kan deket kereta. Mama ini buat karek-karek kuping gitu. Iya, makanya. Vlado, ya berarti Vlado lah. Waktu itu gua juluki lu apa ya berdua ya? Waduk Jatiluhur apa ya? Bendungan Jatiluhur. Oh, sampai inget lo gitu loh. Emang lu oke lah. Bedanya Persib era itu dengan yang sekarang Coach Robert sama Coach Janur, menurut lu gimana? Itu Janur dulu kan? Ya, beda apanya nih? Iya maksudnya dengan pemain-pemain yang ada, lu lihat suasananya atau skemanya atau ada nggak perbedaan? Kala itu dengan yang sekarang. Kan lu dalam dua generasi berbeda nih soalnya. 2015 ya, sama sekarang kan 2022. Apa yang sama, apa yang berbeda di tim? Wajar dong ada yang berbeda, tapi wajar juga ada yang sama. Gitu. Saya hampir melihat semua sama ya, gitu. Apa yang dulu saya dapat, yang saya alamin sampai sekarang gitu kan, sampai bukti hampir semua tuh sama gitu. Karena indikasinya kan tahun ini kita hampir juara. Hampir, betul. Gitu. Jadi memang sesuatu yang dilakukan pada saat itu sama sekarang tuh memang on track kayak gitu di tim tuh. Dan setiap pelatih punya formula sendiri lah. Okay. Janur seperti ini, Kunjajang seperti ini, Coach Robert seperti ini gitu. Dan apa yang mereka kasih ke kita semuanya itu baik gitu dengan kita. Buktinya di tim Coach Robert tapi ini pakai translator ya atau pakai translator apa dia bahasa Indonesia sih? Ada ini apa? Ada yang penerjemah? Ada asistennya. Oh. Jadi ini juga kemarin hampir dalam yang 2015 ya. Cuman kan lu emang akhir-akhir ada pertandingan kepleset ya. Yang di mana? Ya enggak, maksudnya lu kan waktu itu lagi kejar-kejaran akhirnya sempet drop point, seri atau apa gitu. Sementara Bali United yang sekarang, sementara Bali United habis teko pulang dari Brazil kan kagak pernah kalah tuh. Iya. Akhirnya nyusul gitu. Tapi Pak Teddy waktu itu gue wawancara sama Bonus masih tetap cair ya. Siapa? Persib. Cair. Ya kan? Iya berarti benar Pak Teddy kan. Jadi nggak perlu juara pun udah cair kan. Apalagi juara lu. Amin. Katanya sekarang kan ini ada Ciro di Persib. Ya, Ciro Alves. Terus siapa lagi kata Pak Teddy? Kemarin udah diumumin yang udah pasti siapa lagi sih? Yang udah pasti aja, yang masih rumor nggak usah lu. Oh ya Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto. Baru 3 ya? Baru ntar sisanya lagi banyak diincer. Osvaldo Hai udah ditepis beritanya. Nggak tahu dah. Yang lain nggak tahu juga. Pemain belakang nggak ada? Nggak tahu saya. Gitu. Karena semua infonya ya dari mereka. Udah gue bilang Irianto. Dari mereka yang penting. Enggak, maksudnya kita memang juga nggak tahu. Gitu. Nah lu lihat masuknya mereka gimana nih? Dengan lu udah tahu kan tengahnya kan juga kemarin udah ada Dado. Dado aja mesti gantian sama Abdul Aziz. Ya kan karena ada Klok sama Rashid. Mungkin sekarang Rashid nggak lanjut ya? Ya kan? Rashid nggak. Ya, terus ada ya kalau di sayap-sayap ada Erwin, ada Fred segala, ntar kan ada Ciro. Lu lihat ini dengan masuknya masih di gelandangnya dulu dibandingkan striker menurut lo gimana? Ya pastinya pemilihan pemain yang datang itu kan sudah berdasarkan hasil evaluasi dari musim sebelumnya kan gitu. Dan ada tim tersendiri yang memang menilai itu ya, pelatih yang menilai itu gitu. Di tim tuh kita kurang di sini, kita harus ambil ini tuh, terus kita harus perkuat lini sini gitu. Dan mereka evaluasikan dari hasil satu musim itu. Jadi yang masuk sekarang ya memang pasti itu udah hasil diskusi mereka dan itu yang terbaik buat tim bermain di Persib tahun depan. Pinter gitu. Jawabnya ya, gue udah mancing-mancing begitu, jawabannya diplomatis. Gile. Calon pelatih. Apa? Calon pelatih. Oh, calon pelatih ya. Mendingan Dado apa Firman Utina? Dado ada Firman Utina. Kan ini tukang-tukang umpan nih. Tanyaan begini. Mending Dado sama Bang Firman main bareng gitu. Pinter lagi.
Kan beda eranya, Bos. Kan pernah main bareng. Iya, tapi udahlah, Firman udah. 2015 kan main bareng kita juara Piala Presiden. Iya, tapi kan ya Dado suka gantiin Firman kan. Iya, gitu. Nah iya makanya, tapi kalau misalnya ini lo lihat gayanya sama gak sih, beda ya? Beda. Haryono sama Kim juga beda tuh gayanya. Beda. Kan dulu sempet sama juga tuh. Beda. Nah sekarang yang breaker tuh siapa berarti? Klok lah. Oh, Klok tuh breaker, tapi nggak tipikal kayak Haryono sama Kim ya? Apa mirip Kim? Kalau Haryono kan ya, emang, sama, Haryono itu. kan ya Asep Berlian Sandi Sute lah. Iya. Ya kan, ya gua lah. Ya, Kalau iya. terpaksa main di tengah ya kan. Kalau bolanya hilang. Kalau ya hilang. Tapi kan kalau lu main di tengah gua aman, ya kan. Pemain depan yang paling sulit lu jaga sepanjang karir lu. Gonzales ah. Emang dia ya? Gonzales. Bener ya? Gonzales. Gue tuh suka ngeledek dia loh. Ternyata bener. Tuh. Di jaya-jayanya. Jaya-jayanya dia itu. Apa ya? Emang Dia pinter, dia kuat gitu. Kuat sih dia. Hah? Dia udah kuat ya dan dia kuat tuh maksudnya body charge-nya, larinya, fisik apanya? Ya waktu dia muda kan dia lari dia nggak yang kayak sekarang kan, mesti tahu lebih cepat lah gitu. Terus kuat dia, kayak screening ballnya tuh bagus gitu. Pada saat dia memang udah di depan kontrol bola tuh, dari belakang kalau udah ditutup sama dia gini, udah nggak bisa susah rebut tuh. Udah bisa ngapa-ngapain. Tapi dia rajanya dalam kotak kan? Iya, itu. Ya itu kan berarti Pas daerah lu. iya, iyalah, bahaya kan gitu. Luar biasa dia emang paling kuat ya, Bang, susah dia jaga. Dan lu mungkin akan ketemu dong musim ini. Oh iya. Kan Iya, dia masih lanjut sama Ah, Rans. iya. Balik lagi lo Liga 1 dia. Iya. Nah, dia udah beda 10 tahun sama lu tuh. Ya membuktikan lagi bahwa itu bisa Iya. bisa menjaga kondisi Ya, gitu. dia kan konsisten kan. Iya. Loko ya, gue gak nyangka loh. Tapi yang paling gampang siapa, Pe? Yang lu udah tahu mau ketemu dia, alah gue diemin aja ini. Ya enggak. Ya nggak apa-apa dong. Udah, pasti ada kan? Enggak. Pasti ada dalam pikir, udah kalau ini mah gue nggak tidur nyenyak gue. Enggak kepikiran. Gue kantongin ini mah gitu. Nah, kalau bisa setiap striker begitu ngomongnya. Ini gampang, gua kantongin gitu. Jadi kan ini kita mindset kita, kita bisa gitu. Nggak mau jawab. Jawab dong, Pe. Udah. Ya, iya kan temen-temen lu Enggak, juga. emang enggak Nggak ada pernah lu kepikiran enggak begitu? pernah kepikiran ke sana gitu. Oh. Nggak ada. Saya sampai sekarang aja setiap menjelang pertandingan tuh masih merasakan kayak yang nervous, masih kayak khawatir, takut, itu masih gitu. Jadi kayak maksudnya kepikiran seperti itu tuh beneran nggak terbersit sama sekali. Gitu. Nggak terbersit ya? Gitu. Padahal striker lawan ada yang begitu pas lihat lu. Ini mah gue lewatin pasti. Gitu. Ya apa-apa. Apa-apa. Biarin aja. Harapan lu season ini gimana? Ya liganya bisa berjalan normal lah. Gitu. Ya. Kalaupun Sebelum taping ini kita sama direktur operasional PT LIB. Ya. Dari mereka sedang memperjuangkan semuanya normal. Penonton ada segala macam. Iya, jadi kita pemainnya pasti itu. Karena main di tengah pandemi dengan sistem bubble kayak kemarin tuh capek lah kita gitu main. Capek tenaga, capek. Dan lo kan main semuanya, selalu jam yang prime time ya. Iya, gitu kita main malam. Persib. Tuh, kayak gitu. Jadi tahun depan ya harapannya semua normal, home away, pakai penonton gitu. Nanti sistemnya seperti apa, penonton apa, full penonton apa, mau berapa dulu itu. Seberapa butuh sih Persib dengan Bobotoh hadir di lapangan? Gue kasih contoh Liverpool ya. Abis dia juara tanpa penonton, abis itu kan jeblok. Dan sekarang begitu ada penonton kelihatan beda lagi permainannya. Ada beberapa klub yang memang sangat jauh berbeda ketika dengan penonton dan tanpa penonton. Lo melihat seberapa kuat pengaruh Bobotoh ketika nanti penonton boleh datang lagi untuk menyaksikan Persib? Ya pasti jadi tambahan motivasi lah buat pemain gitu. Apalagi Persib kan sama Bobotohnya semua orang tahu lah gimana. Lo sendiri lebih nyaman ada Bobotoh segitu ramenya atau malah yang
lu main away aja lah daripada gue jadi beban. Oh, enggak lah, main di apa? Di kandang sendiri dengan dukungan bobotoh yang luar biasa itu pasti keuntungan yang bagus gede buat pemain, buat kita kan gitu. Dan itu bisa jadi teror buat tim lain kan gitu. Tapi nggak malah teror juga buat pemain. Ya itu kan bobotoh lumayan keras tuh. Tergantung pemainnya lah. Ya kan kemarin aja sempat berapa kali kan protes juga. Tergantung pemainnya. Nah kalau lu tipe yang mana? Ya nggak masalah itu. Kalau misalnya mereka kan datang mau nonton kan, gitu, mau nonton kita, mau mendukung kita gitu. Kalau misalnya nanti di lapangan mungkin apa namanya ada sesuatu yang nggak sesuai sama harapan mereka, kayak mungkin hasilnya nggak bagus gitu, mereka kecewa. Ya wajar lah mereka kecewa. Mungkin mereka mau mendukung kita kan, datang mau melihat tim kita menang gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya udah yang berlebihan gitu, anarkis lah, itu yang mungkin nggak bisa gitu. Nggak bisa diterima juga. Iya. Ini ada Asep Wijaya. Nitip pertanyaan Asep Wijaya. Pertanyaannya, mau pensiun di Persib apa enggak? Mau lah. Kok mau? Mau. Kan cita-cita lu masih belum Persija sama Persebaya. Pensiunnya kan? Hah? Persija sama Persebaya kan belum kesampaian. Ya, bisa jadi pelatih. Ya, ke masa pelatih. Ya, lu kan cita-cita lu pemain. Oh, pemain ya. Nggak, tapi saat ini masih mau lah. Masih mau. Mau. Berarti masih berapa tahun lagi dong kan lo itu? Masih lama lah. Jangan diomongin dulu. Masih lama kan? Ya kan sekali lagi itu tadi ya yang bilang 40, mau main sampai 40. Jupe nggak suka digituin. SC Wibowo, dulu zaman di Sriwijaya seberapa sering latihan tendangan bebas sampai sempat konsisten jadi penendang free kick, apalagi dengan jarak cukup jauh? Jarang. Hah? Jarang. Jarang apa? Latihan tendangan bebas. Tapi rajinnya nge-gym. Rajinnya nge-gym. Penguatan kaki. Nah, gitu. Ya jadi pelatih ngeliat tuh karena rajin nge-gym, jadi lo ngambil tendangan bebas. Ya enggak gitu. Lah itu bisa gimana sih? Nyoba aja, saya nyoba dulu. Iya. Gol. Nah, ada bukti kan? Nah, berikutnya ngambil. Oh, berikutnya ngambil. Dapat jatah gitu. Oh, jadi kadang nggak perlu latihan yang tendangan bebas pakai orang gitu ya? Nggak jadi ini ya, nggak jadi, jangan jadiin ini Contoh. pembenaran, contoh gitu. Supaya aja nggak pernah latihan, enggak gitu. Penendang free kick paling top menurut lu yang pernah lu main selama lu jadi pemain siapa? Orang pemain kita? Di kita? Nggak mesti di Persib. Nggak mesti di Persib. Nggak mesti pemain Persib, nggak. Yang lo memang tahu tendangannya gokil kalau tendangan bebas. Dulu saya senang lihat si ini tendangan bebas, siapa? Marcio Sosa ya. Oh, Marcio Sosa. Suka aja gitu cara dia ngambil. Bolanya bagus. Kalau lokal? Kalau lokal, banyak lah lokal. Ada FU bagus. FU nggak melengkung. Emang harus lengkung, yang penting bola kresak. Ya, goyang, bola jalannya goyang. Kresak gitu, kresak gitu. Yang penting jalan goyang, itu udah selesai. Firman mah kenceng doang. Goyangnya dari luar. Firman mah kenceng doang, nggak ada indah-indahnya. Kayak kita kalau dia nggak gol lawan apa tuh? Mitra ya kalau nggak salah. Nggak lolos kita. Ya kan tendangannya gitu kan? Kan gitu. Kresak. Kresak kan. Assalamualaikum lewat bola. Masih ngelotok bahasa Betawian apa Sundaan? Ikia Ditiau. Tergantung apa? Lingkungan. Tergantung lingkungan. Tergantung lingkungan kita di mana ini. Apa namanya itu? Kumpul. Gitu. Oh, apa? Betawi pasti bisa. Bisa, lu Betawi kan. Sundaan bisa? Ngerti. Oh, ngerti. Tiasa. Cakep. Suruh tanya bukan nanti malam. Ceplosan deh gua. Suruh tanya yang bakal lolos Madrid lawan City sama Liverpool Villarreal lolos di final. Madrid lawan City, Juventus lawan Villarreal. Juventus Liverpool lawan Villarreal. Finalnya ketemu siapa ya? Liverpool Madrid Tuh. City dengerin. Liverpool Madrid. Lu terakhir nonton City kapan? Minggu lalu. Oh, bagus kan? Bagus lah. Gua kadang ya abis gua bawain komentator Liga Indonesia kan, udah bagus banget nih permainannya. Berapa jam kemudian lihat Liga Inggris. Agak ngedrop gua nontonnya. Gak ada apa-apanya ternyata Liga Inggris. Coba nonton Liga Indonesia abis itu. Lebih gak ada apa-apanya dua Liga itu. Momen paling mengesankan Bang Jupe selama di tim-tim Liga Indonesia. Satu momen paling mengesankan, Zufar FRQ namanya. Ini apa? Juara di Palembang, penalti terakhir tuh. Juara di Palembang tuh yang ini? Enggak, juara di Palembang, Persib juara yang di Persib, Palembang. Iya. Gitu. Lu penalti ya?
Nanti terakhir, nggak masuk nggak jadi juara kita. Iya, itu apa? Kresek juga. Nggak kedengeran suaranya. Kedengeran ya? Kresek, nggak tahu gimana. Cuma kenapa waktu itu orang pada nyalaminnya Haji Umo dibanding Pak Ridwan Kamil ya? Kenapa? Pas momen saya itu? Nggak lihat kali itu. Kalau sih. Ya kan saya coba lihat di video, saya larinya kan beda sendiri. Saya lari ke sini, Iya. pemain lari ke sini. Oh berarti Gitu. udah ada yang nanya ya? Saya nggak, bener saya nggak tahu kalau itu. Tapi udah denger itu? Enggak, ini baru dengar, nggak tahu. Bener nggak tahu. Kenapa kayak udah tadi langsung cepet jawabnya kayak emang udah sering ditanya nih gue. Enggak gitu. Inilah kita harus. Soalnya waktu itu live kelihatan banget orang Pak Ridwan Kamil lagi pemain malah langsung Haji Umo. Jangankan itu saya nggak tahu benar. Jangankan itu ya. Iya. Saya nang penalti nih. Iya. Itu saya nggak tahu teman-teman di belakang pada nangis doa. Ya kan Tahunya udah sebulan berikut lihat di udah lama lah lihat di video-video di belakang tuh udah pada jelek semua mukanya pada nangis gitu. Ternyata sampai segitunya gitu pas saya jalan nendang penalti itu aja saya baru tahu. Tapi lu tahu dia bukan ngedoain maksudnya karena kelunya kan? Iya kan. Dia pokoknya ngedoain kipernya jangan sampai nangkep, bukan bola lu jangan sampai masuk. Saya nendang aja karena nggak ada lagi. Coba ada lagi yang nendang. Oke. Ini apa nih? Loh kok ada di mana? Tadi udah kita kasih tahu di mana ya. Bentar. Satu lagi nih pertanyaan terakhir sebelum Jupe juga akan memperlihat ada 2 challenge ya. Dia pilih salah satu aja. Oke, ini terakhir. X2 underscore. Lebih nyaman duet sama Iqbal Nevo apa Nick Kuipers? Nyaman. Iya pertanyaan soalnya. Nyaman dua-duanya nyaman gitu. Lebih. Hah? Lebih yang mana? Lebih nyaman yang mana? Nyaman dua-duanya. Gitu. Saya Orang pertanyaan lebih nyaman yang mana? kalau boleh milih, saya pengen main bertiga. Selalu gitu tadi. Iya, lebih nyaman sama saya, nyaman sama dua-duanya. Jadi lu main 3-5-2 dong. 3-4-3, 3-5-2. Ya 3-4-3 lu bertiga tuh gede-gede begitu. Ya nggak masalah lah gitu kan sekarang lagi trennya tuh. Jadi ini yang ikut mundur. Ya mana? Iya. Ini gitu. capek dong. Ya nggak masalah kan kuat-kuat pasti muda-muda. Oke Coach Robert, Gitu. dengarkan baik-baik ya. Jupe main sama Iqbal Nevo sama Nick Kuipers. Oke Jupe, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita di sini dengan perjuangan yang berat. Ada nggak yang mau disampaikan ke Boboto atau kepada pencinta fans lu lah? Kameranya yang ini. Buat Boboto semuanya yang ada di Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya, tetap dukung Persib biar bagaimanapun, karena Persib adalah tim kebanggaan kalian kan. Jadi kedepannya kalau misalnya kita bermain di kompetisi, entah itu di Liga, entah itu di AFC, tetap berikan dukungan yang terbaik, kasih support yang terbaik buat kita. Kita berjuang bersama-sama buat menjadi juara. Kalau buat itu warga Pamulang. Bagi Pamulang. Lu rubah dong bahasa lu. Bahasa anak Pamulang dong. Coblos saya. 2034. Udah kayak orang Korea sekarang ya. Rambutnya ya. Gue tadi lupa, sorry. Singkat aja. Pelatih yang paling berjasa buat lu siapa? Pelatih? Menurut lu iya. Mau dulu junior, apakah pas lu udah profesional? Om Beni. Om Beni. Maksudnya saya suka karakter dia gitu ke pemain muda gitu. Om Beninya Firman kan? Iya, Om Beni. Itu cara dia nge-treat pemain muda tuh bagus gitu. Jadi kita pemain muda tuh nggak gampang besar kepala gitu. Terus inilah bisa membentuk karakter pemain gitu. Saya suka. Ada yang mau disampaikan ke Om Beni? Ya, buat Om Beni, karena kalau nggak salah, setahu saya lagi ini ya, sakit gitu kan. Betul. Semoga diberikan kesembuhan dan sehat selalu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, sampai saya akhirnya bisa menjadi seorang pemain sepak bola. Jangan makasih doang dong kata Om Bendol kan. Makasih. Orang Pamulang kan Om Beni rumahnya. Pamulang lagi. Tinggal terakhir banget nih. Challenge lu boleh pilih. Aduh. Ya kan? Satu lu joget TikTok. Enggak. Atau lu kasih lihat six pack lu. Mau yang mana?
Dua-duanya lah, Bang. Ya udah. Oh, lu mau dua-duanya? Enggak lah. Lu mau TikTok sambil liatin six pack? Enggak. Hah? Enggak. Nih, Belum puasa, nggak boleh. dah, emang lu cewek? Ayo Jupe, pilih aja, pilih. Aduh, ya Allah. Yang TikTok. TikTok ngapain TikTok? Ya kan lu jago dance-nya. Enggak, itu cuma seru-seruan aja, emang nggak lihat apa kaku begitu. Ya nggak apa-apa. Dong yang gitu-gitu waktu itu kan ada nggak perlu pakai musik, lantar musiknya kita kasih di editan. TikTok ya? Saya lupa gitu bener. Iya, ayo. Nggak tahu. Ya ayo coba pikir-pikir. Ih. Ya kalau nggak buka. Gitu aja deh. Ya, gitu, ayo. Gitu kan gitu. Terus, ya. Terus, gimana? Itu Iya. ya? Terus, cek. Nah, gitu kan. Ish. Terus, gimana? Jebret Talks bersama Ahmad Jumrianto Jupe, sukses terus karirnya, Ya, sama-sama, rencananya juga harmonisasi keluarganya, juga rencana-rencana bisnisnya, juga musim ini di Liga maupun di AFC, pokoknya segala-galanya yang baik untuk Jupe. Ya, Terima kasih, sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Jebret, thank you, atur nuhun, makasih ya, thank you, Makasih. matur suksma, arigato. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.